日本の語ろう。Saya ingin mengucapkan selamat kepada Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru. Selamat bertugas, semoga TNI kita tetap jaya. Sahabat Senpai, sebelum ini kita telah membahas tentang proyek mega infrastruktur Tiongkok dikenal dengan sebutan proyek Obor, yaitu yang merupakan singkatan dari One Belt One Road yang akan menghubungkan antara Eropa dan Asia atau Eurasia. Belakangan, istilah Obor ini telah diganti menjadi BRI atau BRI yang merupakan singkatan Belt Road Initiative. Mega proyek ini akan meliputi sejumlah 900 buah proyek di 60 sampai 65 negara. Jadi ini memang sebuah proyek yang besar sekali. Ini proyek mega infrastruktur atau proyek raksasa lah, boleh kita katakan demikian. Total penduduk yang akan diliputi oleh proyek ini itu mencapai 4,4 miliar manusia. Sekali lagi saya tekankan 4,4 miliar manusia. Nah, dari segi GDP, ini akan mencakup sekitar 40% dari GDP dunia. Ini sebuah angka yang fantastik, saya kira. Sebuah angka yang luar biasa. Menurut data dari Blok Bank Dunia, itu Tiongkok menyiapkan 40 miliar US dollar. Dan kemudian dari Asia Investment Infrastructure Bank China, itu menyiapkan dana sebesar 100 miliar US dollar. Selain itu, China Development Bank juga menyiapkan dana sebesar 900 miliar US dollar. Nah, apa wujud konkretnya? Kalau kita melihat wujud konkretnya, itu proyek tersebut akan meliputi pembangunan jalur pipa minyak dan gas ke Tiongkok. Kemudian juga pembangunan jalur kereta api yang panjang sekali, bahkan akan melewati Moskow, Rotterdam, dan lain sebagainya. Satu hal juga yang penting dicatat di sini adalah proyek itu berwujud proyek pembangunan pelabuhan di berbagai negara. Tiongkok dengan kata lain ingin membangun jalur sutra yang baru atau New Silk Road yang merupakan pembaharuan dari jalur perdagangan yang pernah ada di masa silam. Tetapi berbeda daripada masa silam itu, kalau masa silam itu jalur sutra itu hanya meliputi jalan darat saja, kali ini Tiongkok justru ingin membangun dua sekaligus, darat dan sekaligus juga laut. Seperti telah dikatakan dalam tayangan sebelum ini, menggagas dan merealisir ide besar itu adalah hak Tiongkok dan bahkan juga hak semua negara. Tetapi yang menjadi masalah adalah muncul kecurigaan bahwa Tiongkok memiliki maksud-maksud terselubung di balik proyek ini. Ini sebuah persoalan. Dalam konteks proyek Obor itu, Tiongkok dikatakan menggunakan diplomasi jerat hutang atau debt trap diplomacy. Wujudnya bagaimana? Wujudnya itu adalah dalam bentuk memberikan pinjaman ke negara-negara yang menjadi target mereka, dan kemudian apabila negara bersangkutan tidak sanggup membayar hutang tersebut, maka proyek yang dibangun bersama-sama tadi akan beralih kepemilikan menjadi milik Tiongkok. Nah, contoh yang paling jelas dan terkenal tentang ini adalah
kisah tentang pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Sri Lanka diketahui tidak sanggup membayar pinjaman tersebut, dan kemudian sebagai konversi atas hutang tersebut, maka pelabuhan Hambantota tadi dikuasai oleh Tiongkok selama 99 tahun. Lalu masih ada contoh lain juga, yaitu batalnya proyek kereta api cepat Malaysia ke Singapura yang berjumlah 1,1 triliun rupiah. Pemerintah Malaysia menilai proyek ini amat memberatkan dan bahkan akan menjadi beban yang luar biasa bagi keuangan negara. Pertanyaannya itu adalah, Indonesia bagaimana? Apakah Indonesia ikut dalam proyek obor ini? Apakah Indonesia takut, gentar, atau malah menggandrunginya? Ya, masalah ini atau pertanyaan ini adalah di luar bahasan kita kali ini. Tetapi yang jelas adalah bahwa Indonesia ikut bergabung dalam proyek obor yang telah berganti nama menjadi BRI tadi. Mungkin kita telah mendengar berita-berita dari media massa kita bahwa Indonesia dalam konteks obor tadi menawarkan 4 koridor, yaitu koridor jalur sutra tadi yang terdiri dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Bali. Pro dan kontra tentang proyek obor ini di dalam negeri kita masih tetap berlanjut, tetapi proyek ini kelihatannya tetap saja berjalan. Salah satu contoh yang jelas adalah dibangunnya pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Jika dapat dikatakan bahwa proyek obor itu adalah sebuah inisiatif ekonomi Tiongkok dan Indonesia terlibat di dalamnya, maka pertanyaannya itu adalah, dari segi militer, bagaimana sikap atau posisi Indonesia? Dalam kaitan inisiatif besar seperti di atas, Amerika Serikat pun sebenarnya juga mengambil langkah-langkah yang tidak kurang besarnya, khususnya di bidang pertahanan. Amerika telah menggagas dan bahkan melaksanakan, merealisir sebuah konsep yang disebut sebagai QUAD atau Quadrilateral Security Dialogue yang digagas oleh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007 yang lalu. QUAD ini meliputi Amerika, Jepang, Australia, dan juga India. Sekalipun QUAD itu dikatakan menggunakan kata dialog atau dialog, tapi dalam kenyataannya mereka tidak sekedar berdialog atau omong-omong saja. Mereka pun juga melaksanakan inisiatif itu dalam tindakan-tindakan nyata di lapangan. Antara lain adalah dalam wujud latihan gabungan bersama. Terhadap QUAD tadi, dan termasuk juga latihan tempur atau latihan gabung bersama yang disebut Malabar Exercise itu, Tiongkok sendiri pun bahkan sempat mengeluarkan protes yang resmi. Tiongkok menyebut itu sebagai ASEAN NATO atau NATO Asia, suatu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat dari peta yang ditampilkan di sini, langsung atau tidak, sebenarnya QUAD itu pun melindungi, pakai tanda kutip, Asia Tenggara dan sekaligus juga Indonesia. Mana buktinya apabila QUAD itu dikatakan melindungi juga ya ASEAN, Indonesia atau wilayah Asia Pasifik ini? Nah, bukti yang paling nyata adalah di dalam Joint Statement QUAD pada bulan Maret tahun 2021 yang lalu, keempat negara sepakat menekankan pentingnya free and open Indo-Pasifik, serta rule-based maritime order atau aturan-aturan yang berlandasan hukum di Laut Indo-Pasifik tadi. Dalam kaitan QUAD ini, banyak pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa inisiatif itu sebenarnya diambil oleh Jepang, Amerika, Australia, dan India sebagai reaksi atas sepak terjang Cina yang dinilai merugikan atau membahayakan di Laut Cina Selatan. Apa itu wujud dari tindakan Tiongkok yang dinilai membahayakan itu? Dalam konteks perilaku Tiongkok
di Laut Cina Selatan tadi, kita dapat menyebut sebagai misal adalah Tiongkok membangun landasan pacu pesawat tempur di Spratly. Tak hanya itu, Tiongkok juga menempatkan sekitar 5.000 pasukannya di sekitar wilayah tersebut. Yang lebih menarik lagi adalah Tiongkok tetap seperti tidak peduli dengan situasi yang berlaku di sana, yaitu bahwa klaim Tiongkok di Spratly itu sebenarnya telah ditolak oleh Mahkamah Internasional di Den Haag beberapa tahun yang lalu. Kembali ke obor atau BRI tadi, penting dicatat bahwa sekalipun secara ekonomi Indonesia bergabung ke dalam proyek tersebut, namun secara militer pertahanan Indonesia dapat dikatakan lebih cenderung ke kubu Amerika Serikat atau ke kubu Barat. Hal itu dapat terlihat dari alat-alat pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk juga kerjasama pertahanan dan pembelian alat-alat pertahanan dari Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Salah satu bukti yang jelas adalah rencana pembelian 8 frigat Mogami dari Jepang. Dan tentu saja termasuk pula rencana pembelian F-15 dari Amerika Serikat dan pesawat tempur Rafale dari Prancis. Kalau alutsista dari Rusia ikut diperhitungkan, Sukhoi misalnya, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal pertahanan Indonesia jelas terlihat tidak lebih berat ke Tiongkok. Ini bukti yang nyata kalau kita lihat dari alat-alat pertahanan tadi. Memang betul bahwa Indonesia bukan sama sekali tidak membeli alutsista buatan Tiongkok. Lebih dari itu, kerjasama pengembangan alutsista RI Tiongkok pun bahkan berjalan di lapangan. Jadi dalam hal pembelian alutsista dari Tiongkok, TNI misalnya membeli drone CH-4. Kemudian juga rudal C705 dan C802. Walaupun sebenarnya terbukti bahwa rudal tersebut itu gagal meluncur saat ditembakkan dalam latihan tempur di Natuna sebelum ini. Selain itu, meriam anti serangan udara Giant Bow juga dari China kita miliki adalah meriam anti serangan udara yang juga digunakan dalam latihan tempur di Natuna beberapa tahun yang lalu. Namun terbukti bahwa senjata tersebut bukan berhasil menembakkan sasaran di udara, melainkan meledak di tempat dan menewaskan 4 perwira atau prajurit TNI yang mengoperasikannya. Kalau kita berbicara tentang masalah pertahanan keamanan, hal yang paling krusial bagi Indonesia dalam hubungan dengan Tiongkok sebenarnya adalah masalah Pulau Natuna. Saya rasa perlu bagi kita untuk melihat masalah Natuna ini secara lebih detail lagi. Pantas dicatat bahwa Pulau Natunanya itu sendiri sebenarnya diakui oleh Tiongkok sebagai wilayah kedaulatan NKRI. Tapi yang menjadi masalah itu adalah zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Hadirnya pasukan penjaga pantai Tiongkok atau China Coast Guard di wilayah ZII Indonesia itu terkesan bahwa China melindungi praktek-praktek illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok di wilayah tersebut. Kalau kita kembali ke masalah pembelian 8 frigat Mogami tadi, saya rasa Indonesia tidak bermaksud untuk berperang terhadap Tiongkok, melainkan sekedar untuk unjuk gigi dalam penegakan hukum di laut dan dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI. Jadi, kalau kehadiran Coast Guard Tiongkok di sekitar perairan Natuna itu sebagai keangkuhan bahwa penguatan pasukan kita
di sekitar perairan Natuna itu dapat juga dikatakan sebagai upaya untuk menjawab keangkuhan Tiongkok di wilayah itu. Namun begitu, dalam hal perang terbuka, saya rasa kita tidak berpikir sampai ke sana. Tapi sekedar berandai-andai, sekiranya terjadi perang terbuka terhadap Tiongkok, maka apakah kita akan menang? Kalau dilihat dari kekuatan pertahanan, maka kalau bertempur head to head melawan Tiongkok, jelas bahwa kekuatan kita tidak berimbang. Data dari Global Firepower, semacam badan pemeringkat kekuatan pertahanan dunia, yang diterbitkan pada tahun 2022 ini, menyebutkan bahwa dari 142 negara, Tiongkok itu menduduki urutan ketiga, yaitu setelah Amerika dan Rusia. Namun begitu, kita tidak perlu bersifat masokistik, dalam arti kata merasa nikmat, tertawa dengan melecehkan diri kita, bahwa sesuai peringkat dari Global Firepower tadi, Indonesia sebenarnya masih menduduki posisi terhormat, yaitu berada dalam peringkat 15 dunia. Lengkapnya adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, Pakistan, Brazil, Italia, Mesir, Turki, Iran, Indonesia, dan ke-16-nya adalah Jerman. Pantas dicatat di sini bahwa kita masih lebih kuat daripada Jerman dan juga lebih kuat daripada Australia. Dalam skala yang lebih besar, yaitu sekiranya arah atau langkah Indonesia itu dapat dikatakan sejalan dengan kuat, yaitu ingin agar Indo-Pasifik tetap menjadi wilayah terbuka dan kekuasaan di laut pun ditegakkan atas dasar hukum, maka posisi Indonesia dalam konteks kuat ini tentu tidak bisa dianggap remeh oleh Tiongkok. Sekalipun dengan mengingat politik luar negeri bebas aktif yang kita junjung tinggi selama ini, maka tentu saja Indonesia tidak mungkin untuk membangun fakta pertahanan militer dengan negara manapun juga. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa langkah Indonesia sekarang ini sejalan dengan kuat, maka secara general dapat dikatakan bahwa Indonesia tampaknya ingin agar tercipta perimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan itu. Dengan adanya perimbangan kekuatan itu, maka kita berharap tidak akan ada satu negara pun yang berani menyulut api peperangan di Laut Cina Selatan. Sebab jika ada yang berani, maka apa yang diucapkan oleh Mangkunegoro I alias Raden Mas Said di masa silam akan menjadi kenyataan, yaitu Tiji Tibeh, Mukti Siji, Mukti Kabeh, alias mati satu, mati semua. Dengan politik luar negeri bebas aktif, saya yakin bahwa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta di masa silam, ya, akan dengan arif mendayung di antara dua karang. Dan di laut, khususnya di Natuna, tampaknya kita ingin agar slogan yang dijunjung tinggi oleh TNI Angkatan Laut selama ini, yaitu Jalas Pepa Jaya Mahe, yang berarti justru di laut kita jaya, diharapkan akan menjadi kenyataan. Sahabat senpai, saya rasa mungkin uraian di atas telah cukup memadai dan tiba saatnya bagi saya untuk mengakhiri tayangan kita kali ini. Sokedewa, mata, aimasho, sampai jumpa lagi. Nihon no Kataro!